melaporkan dari Jakarta. Saya akan mewawancarai Ketua Penasehat CSI, Abang Fatul sendiri, menanggapi pernyataan Bapak di beberapa media apa yang sebetulnya sedang terjadi di proses pemilu 2024 ini. Ya, terima kasih Global TV, Global 7. Saya Jupiter Sembiring, Ketua Dewan Penasehat Komite Investigasi Korupsi Indonesia, ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa pengertian kita berdemokrasi dan tujuan kita berdemokrasi itu adalah menampung aspirasi-aspirasi masyarakat luas dan menyalurkannya melalui instrumen-instrumen yang sudah ditentukan di negara ini. Instrumen-instrumen yang sudah ditentukan di negara ini itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah LSM, ormas, partai politik, dan lain-lain. Itu yang perlu kita jelaskan dulu di awal, bahwa kita berdemokrasi ini tujuannya untuk melaksanakan aspirasi-aspirasi di mata masyarakat melalui jalur-jalur yang konstitusi dan konstitusional. Pada hari ini kita melihat dengan digugurkannya atau dengan gugurnya banyak partai-partai politik yang menjadi calon-calon peserta pemilu 2024, itu kami dari CSI sedikit mengindikasikan ini adalah bentuk dari genosida politik di negara ini. Kenapa kami bilang ini sebagai bentuk genosida politik di negara ini? Karena apa urgensinya pihak KPU RI dengan segala macam verifikasi, dengan segala macam peraturan-peraturan yang dibuat, dan nanti puncaknya adalah ke parlemen threshold. Ini menggugurkan partai-partai baru yang sudah terbentuk ini sebelum mereka sempat ikut berkompetensi di pemilu 2024. Menurut analisa Bapak, apakah peraturan di Indonesia ini sudah mencerminkan kebebasan berdemokrasi? Nah, itulah yang mau kita bahas. Itu yang mau saya sampaikan. Sekarang KPU RI dengan komisioner-komisionernya itu membuat peraturan-peraturan dan undang-undang yang mana itu juga undang-undang sudah disepakati oleh DPR dan pemimpin negeri ini. Tetapi dasar instrumen-instrumen undang-undang itu masih rancu. KPU RI membuat sipol, yang mana perintah-perintah di sipol itu kita tidak paham, tidak dipublikasikan ke masyarakat luar. Yang tahu-taunya hanya dibilang setelah proses verifikasi para partai-partai politik menyerahkan berkas, dokumen, KTP, apa segala macam, setelah diproses di KPU hanya dibilang TMS, MS. Indikasi TMS dan MS itu masyarakat sama sekali tidak tahu. Apa arti dan ngerti masyarakat? Iya, masyarakat itu tidak paham. KPU tidak membuka. Kenapa ini dibilang TMS? Kenapa ini dibilang TMS? Dan sementara acuan dari KPU, acuan mereka ke perintah mereka ke sistem yang mereka bilang sipol itu kita sama sekali tidak mengerti. Apa ada indikasi diskriminasi partai kecil? Ya, kita ini bukan menjudge ya, tapi kita menduga kenapa ini partai-partai baru ini banyak yang digugurkan. Pada saat pendaftaran mereka dibilang tidak memenuhi persyaratan, gugur 15 partai. Nah, setelah masuk pemberkasan dan verifikasi, ini gugur lagi 5 partai. Ada di verifikasi faktual, ada lagi partai-partai yang katanya tidak memenuhi persyaratan. Jadi sudahlah,
KPU RI harus bijak menyikapi ini. Biarkan mereka ini berkembang, biarkan mereka ini ramai-ramai ikut memeriahkan pesta demokrasi. Toh nanti ada lagi parliament threshold. Di titik puncaknya ini ada parliament threshold yang menyatakan bahwa partai-partai ini tidak lolos untuk ke parlemen. Nah, jadi untuk apa ya? Untuk apa digugurkan ini sebelum mereka ikut bertanding? Untuk apa mereka diganggu, digoyang dan dinyatakan tidak ikut peserta? Sebelum dia berkembang sudah di bumi hanguskan. Harapan rakyat ke depannya itu paling pupus melalui partai ini. Iya, jadi kita nggak usah, janganlah kita batasi ini. Biarkanlah rakyat ini, mungkin aja rakyat ini sudah tidak puas dengan keadaan partai politik sekarang. Partai politik yang katanya parlemen yang mendapat kebebasan tanpa verifikasi apa segala macam. Ini kan kita harus lihat indikasinya ini. Kenapa ini banyak timbul partai-partai politik baru? Mungkin saja mereka tidak puas. Jadi mereka mau menyalurkan dengan cara-cara yang benar, yaitu berkumpul, membentuk partai politik dan ikut serta dalam pemilu. Untuk menyalurkan aspirasi yang tidak tersampaikan, yang tidak tersalurkan. Nah, jadi biarlah kami dari CSI berharap KPU RI jangan menggenosida partai-partai politik baru ini. Biarkan mereka semua ikut serta dalam peserta pemilu 2024. Toh nantinya ada juga instrumen dari KPU RI tentang parliament threshold itu. Jadi biarkanlah mereka ini semua ikut serta dalam pemilu ini. Tidak perlu lagi kepetun apa segala bermasalah dengan persyaratan-persyaratan yang itu sebetulnya para komisioner KPU bisa membuat suatu kebijakan yang ini bisa menciptakan pertumbuhan demokrasi di negara ini lebih subur dan lebih indah. Yang terakhir, Anda sebagai Ketua Dewan Penasihat CSI, apa harapan Anda ke depan untuk KPU RI ini untuk kepentingan bangsa dan negara ini? Saya sebagai Ketua Dewan Penasihat Komite Investigasi Korupsi Indonesia berharap kepada KPU RI pada khususnya dan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin di negara ini, biarkanlah partai-partai politik ini ikut serta dalam memeriahkan pemilu 2024. Toh mereka melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal sesuai konstitusi, menyalurkan aspirasi mereka di jalur yang benar. Janganlah ini dihambat, janganlah ini diberangus dan dibuat seperti genosida politik, supaya demokrasi di Indonesia ini benar-benar bebas dan benar-benar tumbuh subur, supaya tidak ada lagi di kemudian hari kita lihat itu seperti golput yang orang tidak mau ke TPS, yang orang tidak mau menyalurkan aspirasinya karena kebuntuan dan ketidakpercayaan akan instrumen-instrumen yang ada. Jadi menurut saya saya mohon kepada KPU RI agar merangkul semua partai-partai politik yang sudah terbentuk baru ini. Biarkan mereka berkembang dan biarkan mereka menjadi peserta pemilu 2024 tanpa harus mempersulit mereka di verifikasi admin, verifikasi faktual, yang itu kita tidak tahu juga dasar hukumnya dan dasar penilaiannya dari sipol-sipol itu apa. Sementara data juga yang ada di negara ini masih rancu. Tapi patut diduga KPU, kita lihat selama ini mungkin ada diskriminasi antara partai besar dan kecil ini. Mungkin ada diduga hal-hal yang aneh di dalam verifikasi KPU ini untuk partai-partai yang kecil ini. Ya, itu memang tidak menutup kemungkinan. Kita di CIC juga mempunyai data-data itu. Makanya dalam kesempatan ini kita menghimbau, kita memberikan pandangan kepada KPU. Sebelum kita juga akan kemungkinan, ya kita juga akan bisa melakukan investigasi dalam hal ini.
Ada dugaan-dugaan. Ada, bisa itu ada Dari dugaan. politik. Itu tidak, iya, itu Tidak itu sendiri. tidak, iya. Karena kita menduga ini ya hal-hal yang aneh. Kenapa orang capek-capek membuat partai, mempersatukan visi dan misi, lalu seenaknya itu KPU ini mengatakan ini TNS Untuk kepentingan Republik dan rakyat ini. ya. Ini semua dibuatkan untuk kepentingan rakyat, biar rakyat bisa menyalurkan aspirasi dan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar dengan demokrasi yang benar-benar sehat, bukan demokrasi yang di-setel-setel dengan peraturan-peraturan yang kita tidak paham. Mungkin ada embel-embel yang lain. Mungkin. Ya, itu tidak tertutup kemungkinan lah. Jadi oleh karena itu ya kita berharap KPU RI bisa lah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa membuat demokrasi di negara ini tumbuh baik dan subur. Itulah harapan kami untuk Republik ini. untuk Republik ini. Ya, cukup. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Oleh Dr. Wahyudaya. Assalamualaikum.